Selamat pagi Ibu atau Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah statistika. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil makalah PT Sumber Daya Unggul. Latar belakang PT Sumber Daya Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dalam beberapa bulan terakhir, manajemen menemukan bahwa kinerja karyawan belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan permasalahan tersebut. Manajemen menduga bahwa motivasi kerja X1, disiplin kerja X2, dan lingkungan kerja X3 mempunyai hubungan dengan kinerja karyawan Y. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik data motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Yang kedua, apakah model regresi memenuhi asumsi klasik? Yang ketiga, bagaimana persamaan regresi linear berganda yang diperoleh? Yang keempat, apakah X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y secara simultan dan parsial? Yang kelima, variabel manakah yang paling dominan? Yang keenam, apakah implikasi rekomendasi manajerial yang dapat diberikan oleh PT Sumber Daya Unggul? Tujuan penelitian analisis bertujuan mendeskripsikan data, menguji asumsi klasik, membentuk model regresi linear berganda, menguji hipotesis secara simultan dan parsial, mengukur kemampuan model melalui koefisien determinasi, menentukan variabel yang paling dominan, serta menyusun rekomendasi manajerial berdasarkan hasil analisis. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui ukuran seperti jumlah observasi, nilai minimum, maksimum, min, median, dan standar deviasi. Ukuran tersebut membantu melihat kecenderungan umum serta penyebaran jawaban responden. Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih tepat. Pada analisis ini digunakan uji normalitas, residual, multikoloritas, dan heteroskedasititas. Normalitas dinilai menggunakan Shapiro-Wilk, multikoloritas dinilai dari nilai toleransi dan VIV, sedangkan heteroskedasitas diuji dengan pendekatan Gleiser. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan satu variabel independen dengan lebih dari satu variabel independen. Model penelitian ini dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah E. Uji hipotesis. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berhubungan signifikan dengan variabel independen. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Keputusan menggunakan tingkat signifikan 5% atau A sama dengan 0,5%. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variasi kinerja karyawan yang tepat dijelaskan oleh motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja dalam model regresi. Uji hipotesis interpretasi seluruh variabel
memiliki nilai minimum 2 atau 3 dan maksimum 5. Min tertinggi terdapat pada disiplin kerja, sedangkan min kinerja sebesar 4,10. Secara umum, jawaban responden cenderung berada pada kategori cukup tinggi. Variasi terbesar terdapat pada motivasi kerja, sedangkan variasi terkecil terdapat pada disiplin kerja. Uji normalitas residual. Nilai Shapiro-Wilk sama dengan 0,907 dengan sig sama dengan 0,012 karena sig 0,05 residual secara statistik tidak memenuhi asumsi normalitas pada taraf 5%. Pada grafik terlihat bahwa sebagian besar titik masih mengikuti arah garis diagonal meskipun terdapat beberapa penyimpangan terutama di bagian tengah dan sekitar nilai probabilitas 0,7 sampai 0,8. Uji multikolinearitas seluruh toleransi sekitar 0,019 sampai 0,20 dan VIV sekitar 50 sampai 52. Artinya terdapat multikolaritas yang sangat kuat antar variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja dalam dataset memiliki pola jawaban yang sangat berkaitan. Di heteroskedastitas, karena nilai signifikan ketiga variabel pada uji Glasser berada di bawah 0,05, terdapat indikasi heteroskedastitas. Dengan demikian, berdasarkan ketiga pengujian tersebut, model belum memenuhi seluruh asumsi klasik. Berdasarkan hasil uji heteroskedastitas menggunakan scatterplot, terlihat bahwa titik-titik regression standardized residual menyebar secara acak-acak di residual di atas dan di bawah garis 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastitas terpenuhi. Analisis regresi linear berganda. Semua koefisien independen bernilai positif, namun signifikasi parsial menunjukkan X1 signifikan, X2 signifikan, sedangkan X3 tidak signifikan pada A sama dengan 5%. Uji F atau simultan. F hitung sama dengan 88966 dengan signif 0,001 karena sig 0,05 ditolak. Artinya motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja karyawan dalam model. Uji T atau parsial. Dengan DF sama dengan 26, T tabel dua arah pada A sama dengan 0,5 sekitar 2,056. S1 memiliki T sama dengan 2,301 sampai 2,056 dan sig sama dengan 0,030 sehingga berpengaruh positif. Signifikan X2 memiliki T sama dengan 5,695 dan sig 0,001 sehingga berpengaruh positif. Signifikan X3 memiliki T sama dengan 1,799 sampai 2,056 dan sig 0,84 sehingga tidak signifikan. Koefisiensi
koefisien determinasi. R sama dengan 0,911 atau sekitar 91,2%, artinya sekitar 912% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja dalam model. Sedangkan sekitar 8,88% dijelaskan oleh faktor lain di luar model adjusted R sama dengan 0,901. Pembahasan. Hasil deskripsi menunjukkan bahwa kondisi disiplin kerja relatif paling konsisten karena min sebesar 400 dan standar deviasi 0,743. Kinerja juga memiliki min tinggi sebesar 4,10. Secara simultan, ketiga variabel mampu menjelaskan proporsi variasi kinerja yang sangat besar, atau R sama dengan 0,911. Namun, korelasi antara variabel independen juga sangat tinggi sehingga terdapat indikasi bahwa konstruk motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja saling tumpang tindih dalam dataset. Implikasi material. Implikasi utama bagi PT Sumber Daya Unggul adalah perlunya memberi perhatian lebih besar pada disiplin dan motivasi kerja walaupun lingkungan kerja tidak signifikan secara parsial. Perbaikan lingkungan tetap layak dilakukan secara baik dapat mendukung kenyamanan, produktivitas, dan keberlangsungan kerja. Rekomendasi. Memperkuat disiplin kerja. Perusahaan dapat menetapkan target kerja yang jelas, monitoring kehadiran dan ketepatan waktu, evaluasi rutin, serta pemberian penghargaan dan konsekuensi yang konsisten. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Perusahaan dapat mengembangkan sistem penghargaan berbasis pencapaian apresiasi karyawan, jalur pengembangan karir, serta pemberian umpan balik yang teratur. 3. Memperbaiki hubungan kerja walaupun X3 tidak signifikan secara parsial. Menggunakan perusahaan tetap perlu memastikan fasilitas kerja, komunikasi antar pegawai, kenyamanan, dan dukungan atasan berada pada kondisi baik. Keempat, melakukan evaluasi instrumen penelitian. Karena VIV sangat tinggi, perusahaan atau peneliti perlu meninjau kembali indikator pertama, X1, X2, dan X3 agar tidak terlalu tumpang tindih. Pada penelitian berikutnya, jumlah responden juga sebaiknya diperbesar dan di variabel lain yang relevan dapat ditambahkan. Kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan analisis 30 responden, min motivasi kerja adalah 3,63%, disiplin kerja 4,00, lingkungan kerja 3,60, dan kinerja 4,10. Model regresi menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,430 ditambah 0,207 X1 ditambah 0,581 X2 ditambah 0,166 X3 dengan R sebesar 0,19 secara simultan. X2, dan X3 signifikan terhadap Y. Secara parsial, X1 dan X2 signifikan positif, sedangkan X3 tidak signifikan disiplin kerja. X2 merupakan variabel paling dominan berdasarkan standar Z
beta sebesar 0,568. Namun demikian uji asumsi menunjukkan residual tidak normal atau Shapiro-Wilczek sama dengan 0,012. Terdapat multikolaritas sangat kuat atau VIV sekitar 50-52 dan terdapat indikasi heteroskedasititas berdasarkan uji Glaser. Oleh sebab itu kesimpulan intersial perlu disampaikan dengan hati-hati dan model sebaiknya diperbaiki sebelum digunakan untuk keputusan final. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan kata atau penyampaian yang kurang baik. Mohon maaf. Terima kasih.